sudah zaman reformasi, Bung. Hargai mayat-mayat di rezim Orde Baru yang bergelimpangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengisian posisi kepala daerah untuk pemerintah daerah yang habis masa jabatan sebelum Pilkada serentak 2024 menjadi perbincangan publik. Salah satu persoalan yang disorot adalah potensi kursi penjabat daerah yang akan diisi oleh TNI Polri. Ada 272 daerah yang menjalankan Pilkada 2024 dan akan ditunjuk penjabat daerah. Artinya peluang pemerintah untuk menunjuk polisi dan tentara aktif sangatlah besar. Hal ini mengundang banyak pro dan kontra. Bahkan ada yang menyampaikan wacana tersebut melanggar apa yang diatur dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Kedua, aturan itu sama-sama berisi larangan TNI dan Polri terlibat dalam urusan politik praktis dan pemerintahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 39 dan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang tentang TNI dan pasal 28 Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini dalam bentuk puisi kontemporer? Mari kita simak selengkapnya. Bismillah. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu 'alan nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. La haula wala quwwata. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. TNI dan Polri turun gunung. Karya Zulhamsyah Situasionalisme dalam puisi kontemporer. Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati. Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati. Ingatkah kalimat itu? Ya, itu yang kami gunakan ketika rezim Soeharto membantai, menyerang anak-anak bangsa. Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati. Itulah kalimat yang kami dengung-dengungkan ketika aparat keamanan berjejer di depan kami menggunakan tameng untuk melindungi mereka. Yang mana tameng itu kelemahannya dengan es batu. Dilempar batu dia tidak masalah. Dilempar besi tidak masalah. Bahkan ditembak pun tidak masalah. Tapi ketika dilempar es batu, retak. Ingat, segala sesuatu pasti ada titik lemahnya. Miris, sedih, galau, marah yang kami rasakan saat ini. Korban berjatuhan dari rakyat dan para mahasiswa serta mahasiswi akibat ulah oknum-oknum aparat keamanan. Terjadi pemerkosaan untuk saudara-saudara kita, pembakaran. Semua itu sudah terjadi di rezim Orde Baru. Semua itu sudah terjadi di rezim yang sangat otoriter. Otoriter. Kau tahu otoriter?
tidak mendengar suara siapapun kecuali suara di otaknya. Itulah otoriter. Bahkan semut bersuara pun diculik, disikat, dihabisi, dikuliti, senyap. TNI, Polri sudah terlatih, sudah terbiasa, sudah terdidik membunuh atau dibunuh. Lalu kenapa kalian turun gunung? Lalu kenapa kalian keluar dari hutan? Lalu kenapa kalian keluar dari barak? Lalu kenapa mau juga icip-icip uang luar? Wahai para jenderal-jenderal yang tidak kesiangan, tolonglah hargai mayat-mayat di rezim Orde Baru yang bergelimpangan akibat serakah dan senjata kalian. Dwi fungsi ABRI sudah dicabut. Kenapa dikembalikan lagi? Kita sudah sepakat bahwasanya pensiunan ABRI, pensiunan Polri boleh menjabat, boleh menjadi anggota DPR, bahkan menjadi ketua RT pun boleh. Dengan catatan sudah pensiun atau mengundurkan diri. Itu aturan yang sudah kita sepakati bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat trauma rezim Orde Baru. Haruskah kami turun ke jalan lagi? Haruskah kami mengambil batu dan bom molotov melemparkan kalian lagi? Wahai saudara-saudaraku yang ada di TNI dan Polri, tolong jangan serakah. Jika kalian ingin menduduki kursi-kursi empuk yang bergelimpangan harta, undurkan dirimu dari jabatan TNI atau Polri, atau pensiunkan dirimu secara dini. Itu kan hanya rasa takutmu saja, Bung. Ini sudah zaman reformasi, Bung. TNI Polri tidak seperti dulu lagi, Bung. Hei, Bung TNI, Bung Polri, dengarkan juga kata-kata kami. Memang kalian bukan seperti dulu. Memang kalian bukan orang-orang yang dulu. Tapi kalian lupa, jasad boleh masuk ke tanah, tubuh kalian boleh habis dimakan tanah, tapi doktrin TNI, doktrin Polri tidak akan pernah berubah. Senyum, sebagaimana aku senyum. Tahu maksudnya? Maksudnya adalah kalian tetap dipersenjatai, saudaraku TNI Polri. Kalian tetap mengikuti garis komando, saudaraku TNI Polri. Kalau kalian masih aktif menjadi TNI dan Polri, lalu duduk di jabatan singgasana yang berhamburan uang, maka kalian akan patuh kepada komando dari barak-barak kalian. Itu sudah hal yang umum terjadi. Apakah kami harus menjelaskan tentang hal ini? Pemilu 2024 memang seksi. Sepertinya ambisi petinggi-petinggi TNI dan Polri, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, terlalu besar. Kenapa? Karena rakyat diam selama ini. Kalian melihat
Kalian menguasai pemerintahan dengan mantan-mantan TNI ini, rakyat diam. Lalu kalian mulai uji coba. Uji coba dulu mengisi kekosongan jabatan pemerintahan daerah. Tikus-tikus pun akan berkeliaran lagi di samping-samping kalian. Kalau sudah begini, siapa yang berani menangkap TNI aktif jika terbukti korupsi? Siapa yang berani menangkap Polri, Polisi Republik Indonesia yang aktif ketika korupsi ditangkap? Siapa yang mampu menangkap aparat keamanan yang masih aktif ketika melakukan korupsi? Siapa yang bisa menangkap? Yang memeriksa mereka? Yang menangkap mereka? Yang mengadili mereka? Yang memasukkan penjara mereka? Yang buat pura-pura sakit juga mereka. Yang membuat istana di hotel Prodeo juga mereka. Lalu apa? Dan mengapa kalian harus keluar dari hutan? Lalu untuk apa kami membeli senjata baru? Yang pada akhirnya senjata itu kalian arahkan kepada rakyat sendiri, yaitu kami. Sementara kami tidak dipersenjatai. Kalian memiliki senjata dari hasil uang rakyat Indonesia. Lalu ingin membungkam rakyat Indonesia. Akankah demokrasi kembali kepada rezim Orde Baru? Akankah demokrasi diinjak-injak lagi? Akankah kami harus turun ke jalan dan banyak berjatuhan korban-korban yang tidak berdosa lagi? Kapan majunya bangsa ini? Supremasi sipil adalah yang terpenting dalam negeri ini. Ingat itu baik-baik, saudara-saudaraku yang ada di TNI dan Polisi Republik Indonesia. Supremasi sipil. Kalian kami gaji. Kalian kami tugasi melindungi kami dari ancaman dari luar. Bukan kalian yang mengancam kami. Apakah kalian berpikir, Bung TNI dan Bung Polisi, kalau sudah mengarahkan senjata ke rakyat, rakyat akan terkencing-kencing? Iya, tapi tidak semua rakyat. Apa tidak malu kepada sejarah bangsa Indonesia ini? Jika kekuatan militer digunakan kembali untuk menertibkan rakyat, yang mana kami sudah tertib. Disuruh vaksin, ayo mau. Disuruh jangan keluar rumah, kami nurut. Apa yang kurang dari rakyat? Kalian korupsi, kami diam. Kalian bagi-bagi harta uang kotor, kami diam. Lalu apa yang mau kalian tekan lagi kepada kami? Haruskah kami hidup dalam ketakutan di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Merasa berkuasakah kalian? Ingat, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Jangan sampai NKRI digonjang-ganjing oleh Allah, sehingga orang-orang yang tak berdosa pun mati karena bencana yang kita buat sendiri. Kalian, kami, bagian dari sejarah bangsa ini. Jangan tinggalkan darah orang tak berdosa di negeri yang tercinta. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu